Manusia takwa adalah sehebat-hebat karakter manusia, sesempurna-sempurna karakter manusia. Sehingga kalau kita sebut Ramadan sebagai bulan tarbiyah, tepat sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mentarbiyah kita lewat Ramadan ini, dan Allah langsung sebagai trainernya. Dalam kalimat takwa itu terdapat kejujuran, sehingga Allah mentraining kita dengan Ramadan ini untuk bersikap jujur. Dengan kalimat takwa itu ada sikap disiplin, sehingga dengan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentraining kita untuk menjadi hambanya yang disiplin. Bukan hanya disiplin pada saat buka puasa saja, tetapi disiplin di dalam melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu wajib untuk kita laksanakan, termasuk sholat kita. Ketika kita berada di bulan Ramadan, kita mulai melatih diri disiplin dalam waktu sholat kita. Dengan hadirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa, dengan arti kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semakin mencintainya, mencintai Rasulnya. Dan dengan hadirnya Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangun jiwa kita menjadi manusia-manusia yang memiliki kepedulian sosial, atau yang kita sering menyebutnya dengan kesolehan sosial. Ikhwatal iman rahimakumullah, inilah kenapa Ramadan disebut sebagai bulan mulia, karena Ramadan adalah sarana bagi mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan kita mengenalnya sebagai bulan mulia karena memang hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak akan kita bisa temukan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang paling mulia di antara malam-malam yang hadir di bulan-bulan yang lain, yang kita mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di bulan Ramadan dan di waktu tertentu saja, tidak di seluruh hari di bulan Ramadan. Allah hadirkan, menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu biasanya ada di Asyrul Awakhir, di 10 hari terakhir, dan biasanya terjadi di malam-malam ganjil. Dan di antara keutamaan, kemuliaan malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang menjadikan bulan Ramadan ini mulia, bulan Ramadan ini berkah. Karena di dalam bulan ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar itu dia memiliki nilai. Satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun kebaikan, 83 tahun amal saleh. Umat Nabi Muhammad SAW usianya 60-70 tahun. Umat Nabi terdahulu 500 tahun, bahkan ada yang hampir 1000 tahun usia kehidupannya. Tapi kita hanya 60-70 tahun. Namun kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad adalah kesempatan bagi orang yang ingin berusia lebih panjang dalam kebaikan. Dia harus bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kalau dia ketemu satu kali malam Lailatul Qadar, sama dengan dia mendapatkan kebaikan 83 tahun. Kalau dia sudah 10 kali ketemu dengan Ramadan, sama hanya dia dengan bertambah usia 830 tahun dalam keadaan saleh, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kehebatan malam Lailatul Qadar, kita harus mengejarnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain malam itu lebih baik dari 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala instruksikan, Allah perintahkan untuk turun ke bumi. Kita mengenal malaikat ada yang setiap hari bersama dengan kita, ada Raqib Atid bersama dengan kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dan dia mencatat setiap amal-amal kita. Ada malaikat yang bertanya di dalam kubur yang kita pahami sebagai malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita mengenalnya dengan malaikat Mikail. Dan kita mengenal malaikat yang ketika dia sudah mulai datang kepada seorang hamba, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika dia sudah datang, berarti ajal telah datang kepada seorang hamba dan tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Ini malaikat-malaikat yang kita kenal dengan 10 malaikat, termasuk Ridwan, Malik,
Dan malaikat-malaikat yang kita mengenalnya dengan 10 malaikat, termasuk malaikat Israfil yang sampai hari ini belum mulai menunaikan tugas mengakhiri dunia ini dengan tiupan sangkakalanya. Ada malaikat-malaikat yang sesungguhnya dia selalu berada di atas langit. Kalau kita baca hadis tentang Isra Mi'raj yang cukup panjang itu, Rasulullah SAW menggambarkan tentang malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Malaikat itu ada di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'rajnya, beliau naik ke langit yang pertama, dan beliau melihat di langit yang pertama itu penuh dengan malaikat. Malaikat penuh dan mereka berbaris, bersop-sop, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti. Dan berapa jumlah malaikat sekedar untuk mengilustrasikan, walaupun tidak disebutkan jumlahnya, sekedar untuk mengilustrasikan betapa banyaknya malaikat yang ada di atas langit itu, Rasulullah SAW mengilustrasikan luas langit dengan melemparkan cincin di tengah lapang. Lalu kata Rasulullah SAW, cincin berada di tengah lapangan yang sangat luas. Lapangan yang sangat luas itu adalah langit pertama, kata Rasul. Dan cincin yang ada di tengah lapangan itu adalah buminya. Dan di langit pertama itu malaikat bersab-sab dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya tidak pernah berhenti. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 30 disebut, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjaan mereka hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke langit yang kedua Rasulullah SAW melihat hal yang sama. Malaikat berkumpul, malaikat berbaris, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun disampaikan oleh Rasulullah SAW, banyaknya jumlah malaikat di langit kedua lebih banyak dari jumlah malaikat yang ada di langit yang pertama. Rasulullah SAW menggambarkan cincin dilempar ke tengah lapang. Lapangan yang luas itu adalah langit kedua, sedangkan cincinnya itu adalah gabungan antara langit pertama dan bumi. Berarti luas langit kedua, sangat luas. Di sana ada malaikat yang sedang berkumpul. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah tidak pernah berhenti. Begitu pula langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semakin ke atas langitnya semakin luas, seperti cincin dilempar di tengah lapang. Lapangannya itu adalah langitnya, sedangkan cincinnya itu adalah gabungan bumi yang di bawahnya, bumi dan langit yang di bawahnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, betapa banyak malaikat yang ada di atas langit itu. Kata Rasulullah SAW menggambarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan apa yang dialami oleh beliau, dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan malaikat-malaikat tersebut pada malam Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mereka semua turun. Kita bisa mengilustrasikan berapa banyak jumlah malaikat yang turun. Ibnu Katsir sampai mengatakan dalam tafsirnya, pada saat malaikat turun di malam Lailatul Qadar itu, bumi menjadi sesak. Oleh karena itu para salafus saleh tidak mau ketinggalan dengan malam Lailatul Qadar. Para salafus saleh tidak pernah mau ketinggalan dengan i'tikaf Asyrul Awakhir. Karena mereka tahu bahwasanya di malam-malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam kemuliaan, begitu banyak keutamaan yang bisa didapat. Bahkan ketika seseorang pada malam Lailatul Qadar itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan doanya adalah malaikat yang dari atas langit itu semuanya turun ke bumi dan mengaminkan doa kita. Subhanallah. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, begitu mulianya Ramadan. Dan sangat disayangkan kalau seandainya kita tidak bisa mengisi Ramadan ini dengan baik, apalagi di akhir Ramadan. Kalau para sahabat menangis dan meminta, mengandaikan, kata Rasulullah SAW, andai saja seluruh bulan bisa menjadi bulan Ramadan.